Oke, hello guys, selamat datang di video saya. Jadi di video ini, saya akan memberikan alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan QGIS dibandingkan menggunakan Google Earth Pro untuk mendapatkan data elevasi. Jadi pada umumnya di kelas kita kan diajarkan bahwa kita akan mensampel masing-masing titik di sini untuk didapatkan koordinatnya, kemudian kita masuk ke GPS Visualizer untuk didapatkan elevasinya. Nah, tapi menurut saya tahap ini tuh agak manual dan kurang bagus karena dia harus manual banget dan tidak akurat lah. Jadi kayak titik-titiknya nggak akurat. Ya tergantung tujuan sih, tapi kalau tujuannya untuk spacing out evenly ini tidak bagus. Nah, untuk itu saya mencari-cari alternatif untuk mendapatkan titik dalam bentuk grid, yaitu saya ketemulah dengan yang namanya QGIS. Nah, di QGIS ini nanti bisa otomatis banget. Nah, ini untuk downloadnya di link ini ada. Nah, silahkan di-download, ini free, jadi nggak ada lisensi dan lain-lain, jadi tinggal download, install. Terus setelah install, kalian bisa buka QGIS-nya. Oke, setelah QGIS terbuka, kalian bisa lihat di sini tampilan pertamanya seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan, kalau kita menggunakan QGIS, paling bagusnya adalah kita membuka plugins, terutama plugins yang bisa menunjukkan peta. Jadi kita tidak perlu bolak-balik Google Earth. Nah, mari kita lihat di sini ada Manage and Install Plugin. Kita buka, pastikan kalian connect ke internet juga. Kemudian kalian cari yang namanya QMS Quick Map Service. Nah, ini kalian install. Kemudian kalau udah install, akan muncul di sini di install. Salah satunya ada di QMS. Kalau udah, kalian bisa close. Nah, setelah terinstall, kalian bisa buka jendela QMS2 di panel kanan di sini. Nah, setelah itu kalian bisa cari, ya kalau saya seringnya pakai Google Satellite Hybrid. Karena itu yang paling komprehensif, dia ada peta, tampak, dan ada jalan. Nah, kira-kira kalau udah kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini, contoh nih, kalau saya kan untuk tutorial ini saya ingin membuat jalan dari daerah sini ke daerah sini. Tuh. Maka, saya perlu membuat kotak yang besarnya segini. Nah, untuk membuat kotak, maka yang pertama kita lakukan adalah untuk membuat shapefile. Nah, namanya bebas, itu saya namain boundary aja. Terus jenisnya adalah, karena ini batas, ya jelas polygon. Udah. Karena saya tidak perlu meng-save ini, karena ini file yang nggak penting gitu, boundary itu, maka saya buat ini sebagai temporary file. Jadi saya nggak perlu save. Oke. Nah, setelah ada boundary ini, kalian klik edit, toggle editing, kemudian ada di sini add polygon. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada rectangle, bla bla bla. Nah, kalau ini belum muncul, kalian bisa lihat di view toolbar. Di situ ada di sini ada, kalian bisa munculkan lewat toolbar shape digitizing toolbar. Nih, kalau saya nonaktifkan nggak ada. Mungkin view pertama kalian seperti ini. Tapi kalau nggak ada, kalian klik shape digitizing toolbar, terus kalian bisa pilih yang ini, rectangle from extend. Kalian ini paling gampang. Klik dari bebas. Kalau saya bakal klik dari sini dan sini. Kalau udah klik kanan, terus ID-nya bebas, masukin satu aja karena ini polygon pertama. Nah, setelah jadi, kalian save. Setelah save, toggle editingnya kalian matikan agar tidak terubah. Nah, area ini akan kalian jadikan basis untuk membuat grid titiknya. Nah, untuk membuat grid titiknya, kalian buka di vektor, research tool, kemudian ada di sini tulisan regular points. Nah, kalian bisa pakai random points atau regular points bebas, tapi biasanya pakai regular points kan, jadi pakai regular aja. Nah, di sini udah ada nih.
dalam bentuk meter atau kilometer dan lain-lain. Nah, sebelumnya, agar satuannya meter, kalian harus buka dulu di project, properties. Nah, di sini kalian pilih yang mana nih? Nah, kalau kalian mau pakai derajat aja, ya nggak apa-apa. Kalian pakai WGS 84 ini. Tapi kalau nggak pakai itu, selain itu ya bisa pakai UTM. Nah, UTM cari aja zonanya. Kalau saya sih pakai derajat aja karena ini masih awal-awal, nggak perlu kompleks amat. Nah, oke. Kemudian, seperti tahap tadi, seperti yang saya sebut tadi, vector, research tool, regular points. Nah, di sini degree kan. Jadi kalian harus hati-hati degree. 1 derajat itu kira-kira 100 kilo. Jadi kalau saya mau spacingnya setiap 100 meter, maka 1 derajat, 1 derajat dibagi 100 dibagi 10, yaitu 0,01. Nah, udah. Kemudian ini kalian save to file. Kalian buat folder sendiri aja. Nah, kalian formatnya samakan dengan format ekspor dari Google Earth Pro, yaitu KML aja. Di situ ada untuk mempermudah aja. Nah, bebas namanya. Kalau saya bakal namain sampling karena ini adalah sampling dari ini adalah titik yang akan kita gunakan untuk sampling. Nah, sampling ini karena dia grid, saya namakan sampling grid. Save. Nah, kemudian untuk inputnya, extendnya kalian bisa ambil dari calculate from layer boundary. Terus di run. Tunggu bentar. Nah, kalau udah selesai seperti ini tampilannya. Di lognya ada tulisan loading roasted finish lah pokoknya. Udah. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini secara kasar aja sih, spacingnya adalah 100 meter. Nah, kemarin kan dibilang bahwa open roads maksimal 250 titik. Sebenarnya itu bukan kenapa, tapi di beberapa laptop, agar kuat, maka tidak boleh digunakan terlalu banyak titik gitu. Tapi kalau kalian mau pakai titik yang lebih sedikit, maka ya kalian bisa pakai ini lagi, research regular points. Terus ini naikin aja nih, awalnya ini kan 100 meter, kalau 200 meter ya segini, ini 500 dan seterusnya. Nanti kalian lihat aja. Atau kalau kalian mau pakai meter, tadi ubah properties, ini ubah aja di UTM kalian. Oke, seperti itu. Nah, karena udah kita ekspor, kita bisa langsung gunakan nih. Kita buka GPS Visualizer, kita choose file, terus kita pakai sampling grid yang kita pakai, terus outputnya biasanya plain text kan. Tuh, udah gitu aja. Dibandingkan kalian titik lama. Selesai. Terus kalian bisa download. Nah, kalian taruh aja di folder yang kalian udah atur. Kemudian datanya kita buat jadi elevasi sampling grid. Download. Oke. Selesai. Dari situ kita akan import. Nah, import nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya.